Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan menyampaikan garis besar khotbah pada hari Minggu tanggal 22 Februari tahun 2026 yang berjudul Murid Sejati, agar kita bisa belajar kembali. Ya baik, kita akan bersama-sama mendengarkan ringkasan khotbah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, istilah murid sejati membawa makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar seseorang yang duduk di bangku sekolah atau mendengarkan ceramah. Murid sejati adalah sosok yang mendedikasikan dirinya pada proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Menjadi murid Kristus bukan sekedar label agama, melainkan sebuah gaya hidup yang transformatif. Seorang murid adalah seorang pembelajar yang seumur hidupnya berusaha meneladani sang guru. Bapak Ibu Saudara, kita biasanya mengenal seseorang dari atribut yang dikenakan. Misalnya orang yang mengenakan jas atau blazer warna putih. Kita dapat kenal bahwa dia adalah seorang dokter. Atau orang yang mengenakan jersey, dia adalah seorang olahragawan dari klub tertentu yang menjadi identitasnya. Mungkin ibu-ibu yang mengenakan seragam hijau seperti ini, mereka adalah ibu-ibu PKK. Dan masih banyak contoh yang lain. Sebelum kita membahas ciri-ciri murid sejati atau murid Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam poin-poin ciri-ciri utama seorang murid Kristus, di dalam ayat yang kita baca tadi, kita menemukan perintah mengasihi. Perintah mengasihi dengan standar yang baru. Walaupun perintah mengasihi ini sudah lama, sejak zaman Taurat sudah ada perintah untuk mengasihi. Namun standarnya baru. Apa yang membedakan? Kalau standar lama, kita diperintahkan untuk mengasihi dengan kapasitas diri kita sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sedangkan standar yang baru, kita mengasihi dengan kapasitas Tuhan mengasihi kita. Dan kasih inilah yang menjadi seragam rohani kita sebagai murid sejati atau murid Kristus. Kita bisa melihat semua menggunakan kostum yang bertuliskan kasih. Dan inilah ciri-ciri utama seorang murid Kristus berdasarkan firman yang kita baca tadi. Yang pertama, bahwa kasih
yang menjadi identitas. Saudara, Yesus menegaskan bahwa ciri paling mencolok dari seorang murid bukanlah atribut lahiriah, melainkan bagaimana cara mereka mengasihi satu sama lain. Ada kasih persaudaraan, yaitu mengasihi sesama murid Kristus tanpa memandang latar belakangnya. Atau ada kasih yang radikal. Ini lebih lagi luar biasa, yaitu kasih yang mampu mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tertulis dalam ayat 35 dari Yohanes ke-13. Tidak hanya berbicara tentang kasih yang menjadi identitas. Ciri-ciri lain seorang murid sejati adalah taat kepada firman Tuhan. Seorang murid tidak hanya membaca kitab suci sebagai pengetahuan, tetapi menjadikannya, kitab suci itu menjadi standar dalam kehidupannya. Mereka tinggal dalam firman. Apa artinya? Mereka menjadikan ajaran Kristus sebagai kompas dalam mengambil keputusan. Dalam hidup ini kita seringkali diperhadapkan harus membuat keputusan-keputusan, dan keputusan itu kadang begitu sulit. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka seorang murid sejati, seorang murid Kristus, firman Tuhan menjadi kompas di dalam mengambil keputusan. Taat kepada firman juga berbicara tentang integritas, yaitu adanya keselarasan antara apa yang diucapkan ketika mereka ada di gereja dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, selain taat pada firman Tuhan, seorang murid Kristus atau murid sejati, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah syarat yang paling menantang, yaitu menjadi murid artinya menggeser aku dari pusat kehidupan dan menggantikannya dengan Kristus. Ini berbicara tentang prioritas, yaitu menempatkan kehendak Tuhan di atas ambisi pribadi. Orang yang menyangkal diri dan pikul salib, dia juga memiliki ketabahan, yaitu siap menghadapi konsekuensi atau penderitaan karena mempertahankan iman dan kebenaran. Yang keempat, sebagai murid Kristus harus menghasilkan buah. Murid yang sehat pasti bertumbuh dan berdampak bagi lingkungannya. Buah Roh Kudus tampak dalam hidupnya. Karakternya semakin menyerupai Kristus. Ada 9 karakteristik manifestasi dari buah Roh Kudus dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah Bapak Ibu Saudara hafal 9 buah roh yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 ya.
23. Lalu menghasilkan buah artinya juga punya dampak sosial, yaitu menjadi garam dan terang, membawa pengaruh positif dan kebenaran dimanapun mereka berada. Selalu menjadi garam, selalu menjadi terang. Seorang murid sejati, dia juga harus memiliki hati seorang pelayan. Murid Kristus tidak mencari kehormatan atau ingin dilayani, melainkan selalu mencari kesempatan untuk melayani orang lain. Ini dibutuhkan sikap rendah hati, tidak merasa lebih suci atau lebih baik dari orang lain. Dia juga memiliki kepedulian, peka terhadap kebutuhan orang yang lemah, miskin, dan terpinggirkan. Ada 5 ciri murid Kristus atau murid sejati. Kalau diringkas Bapak Ibu Saudara, ciri murid Kristus ini ada 4 aspek dan masing-masing ada manifestasi yang nyata dalam hidupnya. Aspek pertama yaitu hubungan dengan Tuhan. Manifestasinya, dia akan intim dalam doa dan taat firman Tuhan. Lalu aspek hubungan dengan sesama. Manifestasinya adalah mengasihi dengan tulus dan suka mengampuni. Aspek hubungan dengan diri sendiri, dia memiliki kerendahan hati dan memiliki penguasaan diri. Dan aspek misi hidupnya adalah menjadikan orang lain akan menjadi murid Kristus. Dia mengerjakan amanat agung. Demikian garis besar firman Tuhan yang disampaikan dalam ibadah Minggu tanggal 22 Februari tahun 2026. Kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara semua dan sering dengarkan firman Tuhan ini agar senantiasa mengingatkan dan menjadikan kekuatan bagi kita semua. Amin.